Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Darmawan, mahasiswa dari Universitas Teknologi Digital Bandung. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan sebuah materi tentang pengantar ilmu manajemen dengan topik teori manajemen. Materi ini membahas teori manajemen klasik, perilaku organisasi saat perkembangan manajemen modern, dan semoga materi ini bermanfaat dan mudah dipahami bagi kalian semua. Dengan itu saya akan mulai untuk di slide pertama. Nah, teman-teman, ada pula tujuannya untuk presentasi ini adalah agar kita memahami konsep dasar manajemen mengenai teori manajemen klasik, memahami perilaku organisasi, serta mengetahui bagaimana manajemen berkembang di era modern ini. Jadi tujuan untuk presentasi saya di sini agar teman-teman yang melihat video ini bisa memahami hal-hal tersebut. Sebelum kita masuk ke pembahasan lebih dalam, mari kita lihat dulu apa saja yang akan kita bahas dalam sesi ini. Ada 3 bagian utama dalam materi yang akan kita bahas. Yang pertama adalah teori manajemen klasik. Ini adalah fondasi awal dari pemikiran manajemen yang menjadi dasar konsep-konsep modern hari ini. Kemudian kita akan membahas perilaku organisasi, fokusnya pada bagaimana faktor manusia mempengaruhi kinerja dan keberhasilan sebuah organisasi. Dan yang terakhir adalah perkembangan teori manajemen, bagaimana pandangan tentang manajemen berubah dari masa ke masa untuk menjawab tantangan yang terus berkembang. Maka dari itu, dengan mengetahui ruang lingkup ini, kita akan mengikuti alur pembahasan dengan lebih jelas. Mari kita mulai dengan bagian pertama yang menjadi dasar dari semua teori ini, yaitu teori manajemen klasik. Kita masuk ke teori manajemen klasik. Baik, mari kita bahas lebih dalam lagi tentang teori manajemen klasik yang sudah saya sebutkan tadi. Teori ini muncul sekitaran akhir abad ke-19 sehingga awal abad ke-20. Saat industri sedang berkembang pesat dan diperlukan cara yang struktural untuk mengelola kerja dan organisasi, fokus utama dari teori klasik ini efisien kerja dan struktur organisasi yang jelas. Bagaimana membuat setiap proses perjalanan lebih lancar dan menghasilkan output yang optimal. Ada juga 3 tokoh utama yang menjadi landasan penting dalam teori ini. Yang pertama ada Frederick W. Taylor. Untuk tokoh ini yang dikenal dengan sebagai Bapak Manajemen Ilmiah. Ada juga yang kedua, Henry Fayol, yang mengembangkan konsep tentang fungsi-fungsi manajemen. Dan yang terakhir atau yang ketiga ada Max Weber, yang memperkenalkan ide tentang birokrasi rasional. Kita akan melihat kontribusi masing-masing tokoh ini pada slide selanjutnya. Namun, intinya mereka semua berusaha menjawab satu pertanyaan penting, bagaimana cara mengelola organisasi agar dapat bekerja dengan lebih efektif. Nah, untuk slide ini saya akan membahas inti dari teori klasik. Sekarang mari kita bahas inti dari setiap kontribusi tokoh-tokoh teori klasik yang sudah saya sebutkan tadi. Ada di yang pertama Frederick W. Taylor. Dengan konsep manajemen ilmiah dan produktivitas, ia memperkenalkan cara kerja yang berdasarkan pengamatan dan analis ilmiah. Bukan hanya kebiasaan lama, misalnya ia akan menghitung beberapa lama untuk yang dibutuhkan menyelesaikan satu tugas, lalu mencari cara paling efisien untuk memperlakukan agar produktivitas meningkat. Ada juga yang kedua, Henry Fayol, yang fokusnya pada fungsi manajemen. Ia mengidentifikasi 5 fungsi utama yang harus dilakukan oleh seorang manajer, yaitu merencanakan, mengorganisir, memerintah, mengkoordinasikan, dan mengawasi. Konsep ini masih menjadi dasar bagi peran manajer hingga saat ini. Untuk yang ketiga ada Max Weber. Dengan birokrasi rasional, ia mengusulkan struktur organisasi yang berdasarkan aturan yang jelas, hierarki yang terdefinisi, dan penilaian berdasarkan kompetensi bukan hubungan pribadi. Tujuannya adalah untuk membuat organisasi bekerja dengan konsisten dan adil. Jadi intinya masing-masing tokoh memberikan kontribusi yang berbeda, namun saling melengkapi untuk membangun dasar manajemen dan terstruktur dan efisien. Perilaku organisasi mempelajari.
Setelah memahami dasar teori klasik yang fokus pada struktur dan efisien, kita beralih ke bagian selanjutnya yang tidak kalah penting, perilaku organisasi. Jika teori klasik melihat organisasi seperti mesin yang perlu dioptimalkan, perilaku organisasi melihatnya sebagai komunitas yang terdiri dari orang-orang dengan berbagai karakteristik dan kebutuhan. Ada 3 hal utama yang mempelajari dalam bidang ini. Yang pertama, ada individu dan kelompok dalam organisasi. Bagaimana sikap dan perilaku setiap orang berinteraksi dengan anggota tim lain, serta bagaimana dinamika kelompok mempengaruhi hasil kerja. Yang kedua, motivasi, sikap, dan komunikasi. Ada yang membuat orang mau bekerja dengan baik, bagaimana sikap mereka terhadap pekerjaan dan perusahaan, serta bagaimana komunikasi yang efektif dapat menghubungkan semua elemen dalam organisasi tersebut. Untuk yang ketiga, lingkungan kerja dan teknologi. Bagaimana kondisi tempat kerja dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi cara kerja dan kesejahteraan karyawan. Dan semua pembahasan ini memiliki tujuan yang sangat jelas, meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan, karena ketika orang-orang dalam organisasi bekerja dengan baik, organisasi ini sendiri akan berkembang lebih baik dan lebih maju lagi. Ada juga tokoh perilaku organisasi. Untuk memahami lebih dalam tentang perilaku organisasi, kita bisa menunjuk pada karya-karya para tokoh ternama di bidang ini. Mereka telah melakukan penelitian dan pengembangan konsep yang menjadi dasar pemahaman kita saat ini. Untuk diantaranya adalah Stephen P. Robin dan Timothy E. Jack. Buku mereka tentang perilaku organisasi menjadi bahan ajar standar di banyak perguruan tinggi di seluruh dunia, termasuk juga di Indonesia. Kemudian ada Fred Luthans yang fokus pada manajemen positif, bagaimana mengoptimalkan potensi karyawan untuk mencapai hasil yang lebih baik. Juga tidak ketinggalan ada MC Snekshane dan Van Glinow yang membahas perkembangan terkini di bidang ini, seperti dampak teknologi dan keberagamaan pada perilaku organisasi. Meski memiliki pendekatan yang berbeda-beda, semua tokoh ini memiliki fokus yang sama, mencapai efektivitas organisasi, yaitu bagaimana membuat organisasi tidak hanya berjalan, tetapi juga mampu mencapai tujuan dengan optimal melalui pengelolaan sumber daya manusia yang baik. Untuk di slide selanjutnya ada perkembangan teori manajemen. Untuk perkembangan teori manajemen ini, setelah kita bahas teori klasik dan perilaku organisasi, sekarang kita mulai masuk bagaimana secara keseluruhan teori manajemen berkembang seiring waktu. Perkembangan teori manajemen pada dasarnya adalah perubahan cara pengolahan organisasi agar tetap efektif sesuai dengan perkembangan zaman. Seiring dengan bertambahnya kompleksitas dunia bisnis, teknologi dan kebutuhan manusia, cara kita memandang manajemen juga terus berubah. Ada 4 tahap utama dalam perkembangannya. Yang pertama adalah tahap klasik yang kita bahas tadi, dengan fokus pada efisiensi kerja. Kemudian masuk ke tahap neoklasik yang mulai memperhatikan hubungan manusia dalam organisasi. Karena menyadari bahwa karyawan bukan mesin, selanjutnya adalah tahapan modern yang menggunakan pendekatan sistem dan memutuskan keputusan yang lebih struktur. Melihat organisasi sebagai satu kesatuan yang saling terkait, dan terakhir adalah tahap termoter yang fokus pada inovasi dan kemampuan beradaptasi. Karena dunia sekarang berubah dengan sangat cepat. Setiap tahap muncul bagaimana respon terhadap tantangan yang dihadapi organisasi pada masanya, dan semuanya berkontribusi pada bagaimana kita mengelola organisasi hari ini. Untuk slide ini akan membahas manajemen modern. Baik, sekarang kita fokus pada apa yang menjadi ciri khas manajemen modern di era kita saat ini. Berbeda dengan tahapan-tahapan sebelumnya, manajemen modern mengakomodasi berbagai perubahan global dan perkembangan teknologi yang pesat. Ada beberapa fokus utama yang tidak bisa kita abaikan.
Yang pertama adalah digitalisasi dan AI. Teknologi seperti ini, kecerdasan buatan, big data, dan sistem otomatis telah mengubah cara kita kerja, mulai dari proses operasional hingga memutuskan keputusan strategi. Yang kedua ada sustainability atau berkelanjutan. Organisasi sekarang tidak hanya fokus pada keuntungan, tetapi juga bagaimana berkontribusi pada lingkungan dan masyarakat agar bisnis dapat bertahan dengan lama. Kemudian ada pendekatan manajemen modern yang lebih fleksibel dan adaptif, menyesuaikan diri dengan dinamika pasar yang terus berubah. Selain itu, konsep servant leadership atau kepemimpinan pelayanan semakin populer, di mana pemimpin fokus pada kebutuhan anggota tim terlebih dahulu untuk menciptakan kinerja yang optimal. Dan yang tidak kalah penting adalah DEA, Diversity, Equity, Inclusion atau keberagaman, kesetaraan, dan inklusi, mencapai lingkungan kerja yang menghargai perbedaan dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua orang. Semua elemen ini saling berkaitan dan membantu organisasi untuk tetap kompetitif serta relevan di dunia yang terus berkembang ini. Dan untuk slide selanjutnya, kita akan membahas tantangan organisasi. Nah, untuk di tantangan organisasi ini nih, tentu saja dengan perkembangan manajemen yang sangat pesat, organisasi juga dihadapkan pada berbagai tantangan yang harus diatasi. Mari kita lihat 4 tantangan utama yang dihadapi saat ini. Untuk yang pertama adalah perubahan yang sangat cepat. Pasar global, tren bisnis, dan kondisi ekonomi yang berubah dengan sangat cepat, sehingga organisasi harus mampu beradaptasi dengan cepat agar tidak tertinggal. Dan yang kedua, keberagaman sumber daya manusia atau keberagaman SDM. Mengelola tim yang memiliki latar belakang budaya, pendidikan, dan keterampilan yang berbeda membutuhkan strategi khusus untuk menciptakan kolaborasi yang sangat efektif. Untuk yang ketiga, teknologi dan remote work. Meskipun teknologi memudahkan pekerjaan, namun mengintegrasinya serta mengelola tim yang bekerja dari jarak jauh bukan hal yang sangat mudah, terutama dalam hal komunikasi dan pemantauan kinerja. Dan yang keempat adalah etika dan kesejahteraan. Organisasi harus menjaga integrasi dalam setiap keputusan serta memperhatikan kesetaraan fisik dan mental karyawan, karena hal ini sangat berpengaruh pada produktivitas dan loyalitas mereka semua dalam pekerjaan. Semua tantangan ini menjadi ujian bagi setiap organisasi untuk tetap bertahan dan berkembang di masa depan. Maka dari itu ya, kita sebagai sumber daya yang baik, kita harus mengikuti zaman tren dari masa ke masa ini. Untuk slide ini adalah slide terakhir yang akan saya bahas, dan untuk menyimpulkan keseluruhan pembahasan yang kita bahas hari ini, mari kita lihat bagaimana perjalanan perkembangan manajemen secara keseluruhan. Awalnya, manajemen hanya fokus pada efisiensi, jadi bagaimana menghasilkan sebanyak mungkin dan biaya seminimal mungkin, seperti yang kita pelajari dalam teori klasik tadi. Namun seiring waktu berjalan, kita menyadari bahwa manusia juga adalah elemen paling terpenting dalam organisasi. Tanpa orang-orang yang kompeten dan termotivasi, tidak akan ada efisien yang bisa terjadi. Berdasarkan pemahaman tentang manusia, kita kemudian membangun sistem yang terstruktur, mulai dari struktur organisasi, proses kerja, hingga kebijaksanaan yang mengatur seluruh aktivitas. Dan dari sistem yang solid, kita bisa mengembangkan inovasi yang menjadi kunci untuk menghadapi perubahan dan tetap kompetitif. Semua tahapan ini memiliki tujuan akhir yang sama, menciptakan organisasi yang efektif dan berkelanjutan, organisasi yang tidak hanya sukses pada hari ini atau saat ini, tetapi juga mampu bertahan dan berkembang dengan baik di masa depan yang akan datang. Sehingga perputaran organisasi itu sangat baik, tidak hanya berhenti di hari ini. Demikian keseluruhan pembahasan kita hari ini. Semoga semua materi yang saya
sampaikan, memberi wawasan baru. Mohon maaf jika ada kekurangan yang saya sampaikan. Mudah-mudahan juga materi ini dapat bermanfaat bagi kalian semua yang menonton videonya. Terima kasih sekali lagi atas perhatian dan waktunya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.